Halo Sobat Master, kembali lagi di dalam video terkait dengan 45 menit tembus 15 soal. Nah, edisi pertama kali ini aku akan membahas soal-soal persiapan untuk UTS Matematika 2B. Kita akan mengutip soalnya, lalu kemudian akan mulai mengerjakannya satu per satu. Oke, kita ambil soal pertama. Nah, ini adalah soal pertama, di mana di soal pertama kita disuruh menentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan E pangkat X dari X sama dengan 0 sama dengan S hingga ke X sama dengan 1. Berarti nilai luasan tersebut itu bisa dituliskan sama dengan integral ya, dari 0 sampai 1 E pangkat X dx, atau berarti E pangkat X yang dievaluasi dari 0 sampai 1. Nah, hasilnya berarti E pangkat 1 dikurangi E pangkat 0 adalah 1. Nah, ini berarti hasil jawaban untuk soal yang pertama. Jadi luas daerah tertutup itu kalau kita tuliskan bisa berbentuk seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Kita kutip soalnya terlebih dahulu. Nah, ini dia soalnya untuk soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 kita disuruh menentukan C di mana dia harus memenuhi teorema nilai antara pada fungsi ini pada 0 sampai 2. Di mana teorema nilai antara mengatakan bahwa jika F memang kontinu dari batas 0 sampai 2 untuk suatu fungsi fx, maka jika kita pilih sebuah W adalah sebuah nilai di antara F0 dan F2, maka akan terdapat C sehingga FC sama dengan W. Itu yang disampaikan pada teorema nilai antara. Berarti di sini kita langsung mencari terlebih dahulu F0 dari kalimat di atas bernilai 0, terus kemudian F2 dari kalimat di atas bernilai 4 dibagi 5 atau 4 per 5. Nah, kemudian W yang kita pilih adalah sembarang nilai di antara 4 per 5 sampai 0. Berarti misalkan aku pilih W-nya 2 per 5. Nah, dengan demikian maka aku harus bisa mencari C sedemikian sehingga C-nya harus ada di antara 0 sampai 2 agar FC itu 2 per 5. Atau berarti 2C per 1 plus C kuadrat itu hasilnya 2 per 5. Ketika kita kalikan menggunakan prinsip distributif, diperoleh 2 ditambah 2C kuadrat sama dengan 10C. Atau berarti dengan kata lain bisa juga dituliskan sebagai 2C kuadrat minus 10C terus kemudian ditambah 2 hasilnya 0. Nah, berarti kalau kita bagi 2 ya, ini jadinya nanti C kuadrat minus 5C ditambah 1 hasilnya 0. Nah, untuk bentuk seperti ini kita bisa cari nilai C-nya. Jadi C1 2 dengan cara menggunakan rumus ABC. Jadi minus B yaitu 5 plus minus akar B kuadrat 25 min 1 per 2A atau 2. Nah, berarti ini 5 per 2 plus atau minus setengah dari akar 24. Akar 24 itu berarti sekitar 4, sekian ya. Nah, atau boleh juga kita tuliskan 2 akar 6. Nah, atau berarti hasilnya nanti itu sama dengan 5 per 2 plus minus akar 6. Tentu nilai C yang kita pilih adalah C yang berada di antara 0 sampai 4 per 5. Itu berarti C yang diambil adalah C 5 per 2 minus akar 6. Nah, jadi itu tadi adalah jawaban untuk soal nomor 2. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Kita ambil terlebih dahulu soalnya. Oke, jadi ini adalah soal untuk nomor 3. Dikatakan bahwa alas sebuah benda pejal tak simetris itu lingkaran dan persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Terus kemudian di atasnya ada sebuah benda pejal. Nah, kalau kita gambarkan mungkin bentuknya akan jadi seperti ini. Nah, kayak gini. Terus kemudian mungkin lingkarannya seperti ini.
Nah, ini lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4, atau jari-jarinya berarti 2 dan 2. Nah, di atas itu ada penampang melintang berbentuk persegi, di mana perseginya tegak lurus dengan sumbu X, berarti itu sejajar dengan sumbu Y berarti ya. Nah, ini berarti penampang perseginya kita bisa gambar seperti ini. Oke, dari sini sampai sini. Nah, kalau seperti ini berarti kita tahu panjang persegi adalah jarak antara fungsi atas dan fungsi bawah, di mana untuk suatu lingkaran, nah jadi kalau penampang lingkaran ini kita tinjau seperti ini, maka persamaan ini juga bisa dituliskan Y atau X sama dengan 4 min Y kuadrat. Nah, kita beri akar. Itu X-nya. X-nya berarti mana, Kak? X-nya berarti kalau didefinisikan adalah jarak ya antara sumbu sebelah sini ke sana. Nah, ini sebesar X. Dimana sisi dari perseginya tadi kan sejajar dengan sumbu Y ya, atau tegak lurus, berarti kita mungkin nyatakannya Y sama dengan, nah di dalam Y sama dengan akar 4 min X kuadrat. Kalau jarak itu diukur kemana, Kak? Nah, itu diukur ke sana. Oke, ini nanti Y sama dengan, nah berarti rumusnya kita bisa tuliskan sebagai berikut. Kan ditanya volume, berarti delta V sama dengan si potongan balok tadi melintang, terus kemudian dikalikan dengan delta X ya sepertinya. Nah, seperti itu. Atau berarti sisinya kan dikalikan 2, berarti 2 akar 4 min X kuadrat dikurung seperti ini. Nah, kayak gini, kuadrat delta X. Nah, ini bisa dituliskan sebagai 4 dikali 4 min X kuadrat delta X, atau berarti sama dengan 16 min 4X kuadrat delta X. Oke, itu delta V-nya. Maka V-nya kita tinggal integralkan saja, 16 min 4X kuadrat dx. Dari mana ke mana, Kak? Karena penampangnya itu melintang dan tegak lurus terhadap sumbu X, berarti bentuknya kurang lebih kalau tampak atas seperti ini, maka kita integralkan dari min 2 sampai 2. Nah, gitu, min 2 sampai 2. Nah, efeknya berarti ini 2 kali integral 0 sampai 2, 16 min 4X kuadrat dx. Ya, atau berarti sama dengan 2 kali 16 kali 2 minus 4/3 dikalikan 8. Ya, atau berarti sama dengan 32 minus 32/3 dikalikan dengan 2. Nah, itu tadi jawaban soal untuk nomor 3. Kita lanjut sekarang ke soal nomor 4. Nah, kita ambil terlebih dahulu soalnya. Nah, ini dia soalnya. Kita disuruh menentukan nilai rata-rata F, tentukan B, sehingga nilai rata-rata F sama dengan 3. Nah, untuk nilai rata-rata sendiri itu bisa dituliskan sebagai NR. Nah, NR itu rumusnya, kalau dalam kasus ini sama dengan 1/B min 0, integral 0 sampai B, 2 plus 6X minus 3X kuadrat dx. Nah, seperti ini, itu NR. Berarti kita bisa langsung isi nih, 3 sama dengan 1/B. Integral itu ya berarti kita langsung isi 2B gitu ya, plus 3B kuadrat minus B pangkat 3. Nah, hasilnya harus 3. Atau kalau kita kalikan B semua, maka diperoleh 2 plus 3B minus B kuadrat itu 3. Atau berarti kita bisa tuliskan B kuadrat minus 3B, terus kemudian plus 1, hasilnya 0. Nah, dari sini untuk mencari nilai B-nya, nah B1, 2, kita bisa menggunakan rumus ABC lagi ya. Berarti minus B3 plus minus akar 9 min 1 akar 8, berarti 2 akar 2/2. Nah, ini adalah jawaban untuk soal nomor 4, di mana nilai B yang dimungkinkan adalah seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, kita ambil terlebih dahulu soalnya.
Oke, yang berikutnya kita ditanya tentukan solusi umum dari persamaan diferensial sebagai berikut. Nah, maka teknik yang paling gampang adalah dengan memisahkan atau menuliskan ulang bentuknya seperti ini. dy per dx itu sama dengan xy per x kuadrat plus 1. Atau berarti dengan kata lain dy per y, nah ini sama dengan x per x kuadrat plus 1 dx. Terus kemudian ini kita integralkan, nanti diperoleh ln dari mutlak y itu sama dengan, ya ini setengah ya, setengah ln dari mutlak x kuadrat, nah x kuadrat plus 1. Atau berarti kita juga bisa tuliskan bentuknya dikasih ya, berarti mutlak y itu sama dengan akar dari x kuadrat plus 1. Nah, atau berarti y-nya, nah seperti ini, berarti y-nya bisa plus atau minus ya, akar dari x kuadrat plus 1. Oke, terus kemudian jangan lupa untuk diberikan plus pangkat c atau c baru. Nah, ini tadi adalah solusi umum bagi persamaan diferensial seperti yang ada di soal. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Nah, soal nomor 6 kita kutip terlebih dahulu. Oke, ini soal nomor 6. Nah, di mana di soal nomor 6 kita diminta nih untuk menentukan solusi kesetimbangan bagi persamaan diferensial berikut. Di mana solusi kesetimbangan itu adalah sebuah koefisien y hat, di mana y hat ini berasal dari kalimat d per dt dari y itu kan asalnya adalah gy. Dan jika nilai dari G atas Y hat ini sama dengan 0, nah maka itu adalah solusi kesetimbangannya. Berarti dari kalimat tersebut kita peroleh 2Y minus 3Y kuadrat sama dengan 0. Atau kalau misalkan kita faktorkan, Y 2 minus 3Y sama dengan 0. Nah maka solusi kesetimbangan dari persamaan diferensial di atas adalah Y sama dengan 0. Atau, nah berarti y-nya sama dengan 2/3. Oke, jadi itu adalah dua solusi kesetimbangan untuk soal nomor 6. Kita lanjut sekarang ke soal berikutnya, yakni soal nomor 7. Oke, di soal nomor 7 diberikan suatu masalah nilai awal seperti berikut. Nah, di mana permasalahan nilai awal itu dinyatakan di dalam bentuk y aksen sama dengan x plus xy, di mana y0 sama dengan 2. Nah, dengan menggunakan metode Euler, kita diminta nih untuk menentukan menghampiri nilai dari Y03 dengan ukuran langkah atau H sama dengan 0,1. Nah, di sini pertama-tama kita misalkan dulu ya. Misalkan X0-nya sama dengan 0, terus Y0-nya sama dengan 2, terus kemudian X ke K sama dengan 0 plus H ke K, dan kita tahu berarti Y ke K itu approximately dinyatakan dalam Y dari K kali H atau sama dengan Y dari 0,1K karena nilai H-nya 0,1. Nah, terus berarti ini juga bisa juga dituliskan sebagai Y ke K dikalikan 1 plus 0,01K plus 0,01K. Nah, seperti itu. Didapatkan bahwa berarti Y1 sama dengan Y0 plus 1 plus 0,01 kali 0,01. Nah, kita tulis ya Y0 1 plus 0,01
plus 0,01. Itu hasilnya 2,03. Terus kemudian Y2. Nah, ini Y1 ditambah 1 plus, nah sekarang 0,02 ya, ditambah dengan 0,02. Itu hasilnya 2,0906. Nah, kemudian yang ketiga, Y3 sama dengan Y2, 1 plus 0,03 plus 0,03. Berarti hasilnya kira-kira 2,1833. Nah, itu tadi berarti jawaban hampiran dengan menggunakan metode Euler untuk soal nomor 7. Kita lanjut ke soal nomor 8. Kita kutip terlebih dahulu persamaannya atau soalnya. Oke, seperti ini kalimat soalnya. Kita diminta untuk menyelesaikan persamaan integral berikut dengan kondisi awal yang diberikan oleh kalimat berikut. Nah, di mana aku di sini ingin menggunakan teorema dasar kalkulus 1, di mana dy per dx berarti sama dengan turunan 2, 0. Turunan yang di samping ini x minus x dari y, gitu kan. Nah, seperti ini. Atau bisa juga dituliskan sebagai x dikalikan 1 minus yt. Nah, terus y sebagai fungsi x gini ya. Nah, terus kemudian di sini aku tahu nih bahwa kondisi awalnya bisa dicari dari persamaan ini. Nah, di mana itu dicarinya gini, y pada saat 0 sama dengan 2 ditambah integral 0 0 t minus ty dt. Nah, itu hasilnya pasti 2. Nah, y0 nya 2. Nah, terus kita punya nih persamaan tadi, dan di mana untuk menyelesaikan persamaan tadi kita tinggal pakai metode separasi aja. Jadi dy kita bagi dengan 1 minus y itu sama dengan x dx. Nah, seperti ini, x dx kita kumpulkan x, y sama y. Kemudian kita apain enggak? Kita integralin ya. Kedua ruas, ini integral, ini integral. Nah, nanti diperoleh yang ruas kiri ln dari minus ln dari mutlak 1 minus y. Nah, itu sama dengan setengah x kuadrat plus c. Nah, kayak gini. Kemudian kita bisa berikan minus ln-nya. Di sini berarti ln dari mutlak 1 per 1 minus y. Nah, ini sama dengan tetap ya x kuadrat per 2 plus c. Nah, kita kasih e di ruas kiri dan kanan. Jadi diberikan e di ruas kiri dan kanan berarti mutlak 1 per 1 minus y itu sama dengan, nah ini e pangkat x kuadrat per 2 dikali c. C nya e pangkat c atau ya c baru kita bisa tuliskan seperti itu. Oke, terus kemudian di sini kita tahu nih untuk mencari c nya kita tinggal masukin. Oh, berarti kalau y0 itu tadi sama dengan 2, maka persamaannya kan berubah ya. Jadi 1 per 1 minus 2. Nah, seperti ini dimutlakin kayak gini, itu sama dengan e pangkat 0 1 ya dikalikan c. Nah, maka ditemukan nilai c nya adalah sama dengan 1. Nah, jadi solusi bagi persamaan diferensial atas kita tinggal dibalik-balik aja, c nya sudah ketemu 1 ya. Berarti ini kalau dibalik mutlak dari 1 minus y sama dengan 1 per e, atau kalau enggak e pangkat minus x kuadrat per 2. Nah, atau berarti kalau y-nya positif, y-nya negatif, bisa dipetakan. Nah, ini adalah cukup untuk menjawab persamaan diferensial dengan kondisi awal di atas. Nah, kita lanjutkan. Kemudian berarti ke soal nomor 9. Nah, di soal nomor 9 kita kutip terlebih dahulu soalnya. Oke, seperti ini. Nah, perintahnya kita disuruh menentukan persamaan bola yang berpusat di sana. Berarti persamaan bola secara umum bisa dituliskan sebagai berikut ya. X min x0 kuadrat plus, nah, plus y min y0 kuadrat plus buka kurung z min z0
kuadrat sama dengan R kuadrat, di mana X0, Y0, Z0 adalah pusatnya. Berarti 3 ini nanti diisi 3, terus kemudian ini nanti diisi 8, ini nanti diisi 1. Sementara R-nya karena dia jari-jari, maka dia harus dicari nih. Mencari apa Kak? Mencari akar dari jarak kedua titik yang diberikan. Nah, berarti 4 dikurangi 3 kuadrat plus 3 dikurangi 8 kuadrat plus min 1 kuadrat. Nah, ini nanti akan jadi si R-nya. Atau berarti akar dari 1 ditambah 25 ditambah 4. Berapa nih berarti? 30 ya. Sama dengan akar 30. Oh, berarti kita sudah bisa nih mendefinisikan persamaan bola lengkap dari bentuk di atas adalah X minus 3 kuadrat plus Y minus 8 kuadrat plus buka kurung Z minus 1 kuadrat sama dengan 30. Oke, itu tadi persamaan bola, jawaban untuk soal nomor 9. Kita lanjut sekarang ke soal nomor 10. Kita kutip terlebih dahulu soalnya. Oke, nah jadi kita diminta untuk menentukan vektor satuan yang ortogonal dengan kedua vektor berikut. Pertama-tama, misalkan vektor yang dimaksud adalah vektor A, di mana A ini nilainya ada 3 ya, ada A1 gitu aja, terus kemudian A2 sama A3. Nah, untuk memenuhi premis bahwa vektornya harus tegak lurus, maka hasil dot product dari kedua vektor di atas harus 0. Nah, sehingga kesimpulan pertama yang kita miliki berarti vektor 1, 1, 0 dikalikan dot dengan vektor A1, A2, A3, atau berarti sama dengan A1 plus A2, itu hasilnya 0. Sehingga A2 sama dengan minus A1. Nah, kemudian dari kondisi yang kedua berarti 1, 0, 1 dikalikan dot dengan A1, A2, A3, itu hasilnya harus 0 juga, atau berarti sama dengan A1 plus A3 sama dengan 0. Nah, dari sini aku dapatkan berarti A3 itu sama dengan minus A1. Oh, berarti secara keseluruhan, secara agregat, vektor A boleh aku nyatakan sebagai A1, minus A1, terus koma lagi minus A1. Nah, seperti ini. Atau berarti dia bisa dilihat bentuk umumnya sama dengan A1 dikalikan 1, min 1, min 1. Nah, bentuk vektor, berarti semua vektor yang sejajar dengan vektor 1, min 1, 1, 1, min 1, min 1 adalah vektor yang tegak lurus. Terus kemudian kita disuruh mencari vektor satuan, gampang. Berarti vektor satuan A hat sama dengan vektor A1, 1, min 1, min 1, tinggal semuanya dibagi sama akar 3. Jadi jawabannya adalah vektor 1 per akar 3 minus 1 per akar 3 minus 1 per akar 3. Nah, itu adalah jawaban untuk soal nomor 10. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 11. Nah, di soal nomor 11 kita langsung bisa mengcapture soalnya. Oke, kita capture terlebih dahulu. Nah, ini dia soal nomor 11. Nah, di soal nomor 11 kita diminta ya untuk memeriksa apakah kedua vektor ini tegak lurus. Maka satu-satunya cara untuk memeriksa apakah kedua vektor itu saling tegak lurus adalah dengan mengalihkan dot product, di mana kedua vektor dikatakan tegak lurus jika dot produknya sama dengan 0. 24 min 2 seperti ini. Oke, berarti kita kalikan. Berarti ini 0 kali 2 ditambah 2 kali 4 ditambah 4 kali min 2 seperti ini. Atau berarti sama dengan 0 ditambah 8 dikurangi 8 sama dengan 0. Oh, berarti dapat kita simpulkan bahwa memang benar kedua vektor itu adalah vektor yang ortogonal atau saling tegak lurus. Oke, itu tadi jawaban soal nomor 11. Sekarang kita masuk ke soal nomor 12. Kita kutip terlebih dahulu soalnya.
Oke, di soal nomor 12 ini kita disuruh memeriksa nih, apakah benar 1 plus akar 2 adalah vektor eigen bagi nilai eigen bagi matriks 1, 2, 1 dan 1. Nah, di mana eigen di sini, nilai eigen bisa kita tentukan dengan cara banyak ya. Bisa yang pertama dengan cara menentukan determinan dari matriks yang diberikan, bisa. Lalu kemudian kita cek apakah dia memenuhi aturannya. Oke, untuk menentukan nilai eigen berarti kita bisa menggunakan kalimat berikut. Kita tuliskan terlebih dahulu. Determinan dari matriks dikurangi dengan nilai eigennya berarti 1 minus lambda, terus kemudian di sini 2, 1, terus kemudian di sini 1 minus lambda. Nah, seperti ini. Atau berarti sama dengan buka kurung 1 minus lambda kuadrat minus 1 dikalikan dengan 2. Nah, gitu ya, karena nilai A-nya 2. Atau berarti ini sama dengan lambda kuadrat minus 2 lambda plus 1 minus 2. Nah, ini sama dengan 0. Perhatikan bahwa kalau misalkan kita lihat lagi ke nilai dari 1 plus akar 2 kuadrat dikurangi dengan 2 kali 1 plus akar 2 ditambah dengan 1 min 2, itu kan akan sama dengan 1 plus 2 akar 2 plus 2 min 2 min 2 akar 2 plus 1 min 2, dan ini sama dengan 0. Jadi di sini kita bisa katakan bahwa nilai lambda atau nilai eigen 1 plus akar 2 merupakan nilai eigen dari matriks tersebut. Jadi memang benar ini adalah nilai eigen bagi bentuk seperti ini. Oke, itu tadi untuk jawaban pembahasan soal nomor 12 terkait dengan nilai eigen. Kita lanjutkan yang berikutnya, nomor 13. Kita kutip terlebih dahulu soalnya. Oke, nomor 13 kita ditanya apakah B dikurangi proyeksi vektor B di A itu ortogonal terhadap A. Nah, berarti di sini kita tahu kalimat ini dulu, proyeksi vektor B di bidang A itu nilainya berarti adalah vektor B dikalikan vektor A per panjang vektor A kuadrat dikalikan vektor A. Berarti di sini kalau vektor B dikurangi dengan proyeksi vektor B di vektor A, yaitu berarti sama dengan B dikurangi dengan vektor B dikalikan dot dengan vektor A per panjang vektor A kuadrat dikalikan dengan vektor A. Nah, seperti ini. Terus bagaimana kita mengecek, kita memeriksa apakah nilainya atau kedua vektor di atas adalah vektor yang ortogonal? Nah, tentu berarti kita bisa tuliskan seperti ini ya, B minus vektor A dikalikan dot dengan vektor A. Nah, berarti kita akan mengalihkan vektor B dikurangi proyeksi vektor B. Nah, seperti ini di vektor A dikalikan dengan vektor A. Berarti sama dengan vektor B dikalikan dengan vektor A dikurangi dengan vektor B. Nah, seperti ini dikalikan dengan vektor A dibagi dengan panjang vektor A kuadrat dikalikan vektor A dikalikan dengan vektor A. Nah, vektor A dikalikan vektor A itu kan sama dengan vektor A kuadrat. Berarti jadi vektor B dot vektor A
minus panjang vektor B kali panjang vektor A dibagi panjang vektor A kuadrat dikalikan vektor A kuadrat, atau berarti sama dengan panjang vektor A kuadrat. Nah, ketika mengeliminasi faktor ini, maka kita hanya akan dapatkan vektor B dikalikan dengan vektor A dikurangi vektor B dikalikan dengan vektor A, atau hasilnya sama dengan 0. Berarti terbukti ya, untuk soal nomor 13, memang kedua vektor itu, vektor B min proyeksi vektor B pada vektor A adalah ortogonal terhadap vektor A. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 14. Kita akan kutip soalnya terlebih dahulu. Nah, jadi di nomor 14 kita diminta untuk memeriksa kebenaran dari hasil kali silang matrik A dengan matrik B yang ukurannya berbeda dan menghasilkan matriks M. Nah, di mana untuk mengkonfirmasi hasil tersebut tentu kita bisa misalkan ya, misalkan vektor A ini 2 kali 3. Berarti anggotanya ada misalkan A1, A2, A3, A4, A5, A6. Nah, terus kemudian dikalikan dengan vektor B 3 kali 2. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Kita ingat bahwa pengalian vektor itu memiliki aturan baris secara berurutan elemennya dikalikan dengan kolom. Nah, seperti ini ya, dikalikan dengan kolom yang pertama. Habis itu dan seterusnya. Berarti nanti hasilnya adalah di elemen yang pertama, matriks M11, itu berarti ada A1, B1 plus A2, B2 plus A3, B3. Di matriks yang baris pertama di kolom kedua ada A1, B4, A2, B5, A3, B6. Terus kemudian di matriks baris kedua kolom pertama ada A4, B1, A5, B2, A6, B3. Di matriks yang terakhir ada A4, B4 plus A5, B5 plus A6, B6. Nah, seperti ini. Berarti kalau kita lihat dari jumlah elemen-elemennya, ini elemen 1, 1, 1, 2. Nah, ini kan 1, 1, ini 1 ke 2, ini 2 ke 1, ini 2 ke 2. Maka memang benar matriks yang dihasilkan adalah matriks berukuran 2 dikalikan dengan 2. Nah, itu tadi. Berarti jawabannya adalah benar. Oke, itu soal nomor 14. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 15. Oke, ini dia soal nomor 15. Di soal nomor 15 ini dijelaskan terdapat 2 buah matriks ya, ada C dan C inverse. Tentukan konstanta A dan B. Salah satu cara termudah untuk menentukan konstanta itu adalah dengan mengalihkan C dikalikan dengan C inverse. Nah, gini. Karena nanti hasil perkalian C dengan C inverse adalah matriks identitas ya. Berarti kalau di sini 3 kali 3, identitasnya adalah 1, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 0, 1 seperti ini. Berarti kita akan mencari matriks baru M sama dengan matriks C kali C inverse sama dengan perkalian matriks 1, 2, min 1 terus 2, 2, 4, 1, 3, min 3 dikalikan dengan min 9A min 5 ada min 5, 1, 3 min 2 B1. Nah, seperti ini. Oke, kita kalikan satu persatu ya. 1 kali min 9, min 9, min 10, min 19. Terus kemudian plus 2, min 19 plus 2. Itu min 17. Kemudian 1 kali A. Nah, 1 kali A itu A plus 2. Terus kemudian plus 2 kali B.
2 kali B2B berarti ya. Nah, terus yang paling belakang ya sudah, kita biarkan aja. Habis itu yang mengandung A sama B ya, berarti yang baris di tengah aja kita bisa perhatikan. Berarti ada 2A, terus kemudian 2, ada 4B. Terus yang terakhir berarti ada, nah di baris yang terakhir itu berarti ada A plus 3 minus 3B. Nah ini nilai yang bisa kita kita anggap. Lalu kemudian kita tinggal hitung nih, berarti A ditambah 2B itu minus 2. Nah kayak gitu, A ditambah 2B minus 2. Dan di sini juga ada A minus 3B itu sama dengan minus 3. Oke, aku kurangi, berarti 5B sama dengan berapa ini? 1 ya, maka B-nya sama dengan 1/5. Nah, kita ketemu B-nya nih, 1/5. Terus yang berikutnya, berarti nilai A, Kak. A berarti sama dengan minus 2 minus 2/5. Atau berarti sama dengan minus 10 minus 2/5. Atau sama dengan minus 12/5. Nah, jadi itu tadi adalah cara-cara dalam kita untuk menentukan nilai-nilai konstanta A dan B, di mana untuk setiap matriks ketika ada dua matriks yang berkaitan ya, maka kita bisa pertimbangkan pengali-pengalinya. Nah, seperti yang tertera di sini. Nah, cuman di sini perlu diperhatikan lagi bahwa untuk soal-soal yang lain juga sama, ada cara mengidentifikasi yang cepat. Nah, teman-teman para sobat master bisa kenali cara cepat itu dengan cara menguasai mengidentifikasinya berdasarkan pemahaman-pemahaman dasar, seperti ketika saat kita mengetahui dua vektor yang dikatakan ortogonal itu seperti apa, tiga vektor yang dikatakan ortogonal seperti apa, dan seterusnya. Nah, jadi buat kalian sobat master yang ingin mengetahui bagaimana cara yang makin cepat untuk bisa menguasai atau memahami setiap soal langsung kepada inti pertanyaannya, kalian bisa langsung gabung ke Master TPB dan tunggu pembahasan 45 menit berikutnya dan tembus 15 soal edisi yang lainnya. Aku Afrizal pamit, terima kasih banyak.